Hutan Aokigahara, di Jepang dikenal sebagai hutan bunuh diri. Hutan ini terletak di kaki Gunung Fuji di Jepang. Tempat ini terkenal karena tingginya jumlah bunuh diri yang terjadi di sana. Selain itu, hutan ini juga terkenal karena legenda tentang hantu dan roh jahat yang dikatakan menghuni hutan tersebut. Hutan ini penuh dengan kepadatan pepohonan yang tinggi dan tanah vulkanik yang mengganggu kompas, mudah bagi seseorang untuk tersesat di hutan ini. Setiap tahun, ratusan orang memasuki hutan ini. Dan beberapa di antaranya tidak pernah kembali. Penyebab utamanya adalah bunuh diri, yang membuat hutan ini menjadi salah satu tempat dengan angka bunuh diri tertinggi di dunia. Mitos lokal juga berbicara tentang yurei, atau hantu-hantu yang menyesatkan dan menakuti mereka yang memasuki hutan. Aokigahara adalah hutan yang membentang dari kota Kawaguchiko hingga desa Yamanashi. Aokigahara disebut hutan lautan pohon dan lautan pohon Gunung Fuji. Hutan ini dianggap sebagai situs bunuh diri terpopuler. Hutan Aokigahara mempunyai pepohonan yang rata-rata memiliki tinggi 10 kaki. Pepohonan tersebut mempunyai daun yang rimbun dan padat sehingga membentuk kanopi pada hutan. Oleh karena itu cahaya matahari tak sepenuhnya dapat menyinari area hutan. Kemudian jarang sekali ditemukan hewan liar yang berkeliaran di dalam hutan. Mungkin karena tak banyak sumber makanan di sana. Bahkan para pejalan kaki, munculnya suara burung merupakan pemandangan yang jarang ditemui. Karena kesunyiannya dari hutan ini dikabarkan suara-suara hantu yang merintih dan menangis bisa terdengar dari jarak jauh. Menurut cerita rakyat Jepang, roh gentayangan yang dikenal dengan nama yurei dianggap menghantui hutan ini dalam waktu yang lama. Digambarkan dengan sosok wanita pucat dengan baju putih panjang dan rambut hitam. Cerita zaman dulu karena kehidupan yang sulit serta kemiskinan, membuat para anak tega membuang orang tua mereka ke hutan ini. Hal ini dilakukan karena zaman dahulu orang miskin tak memiliki cukup makanan yang bisa diberikan pada seluruh anggota keluarga. Sehingga anggota keluarga yang paling tua seperti ibu, mereka singkirkan demi bertahan hidup. Poveglia, di Italia adalah sebuah pulau kecil di antara Venesia dan Lido di Italia Utara. Ini memiliki sejarah yang kelam. Pulau ini pernah menjadi tempat karantina bagi mereka yang menderita penyakit menular, seperti pes. Pada abad ke-18 dan abad 19 pada abad ke-20 pulau ini digunakan sebagai rumah sakit jiwa. Karena sejarahnya tersebut, Poveglia dianggap oleh banyak orang sebagai salah satu tempat paling berhantu di dunia. Tempat tersebut digunakan untuk penderita pes hitam zaman dahulu. Ribuan orang meninggal di sana. Pada tahun 1922 sebuah rumah sakit jiwa dibuka di pulau tersebut, di mana dikatakan banyak pasien yang dianiaya dan disiksa. Rumah sakit tersebut ditutup pada tahun 1968. Dan pulau itu sejak itu ditinggalkan. Pengunjung dan peneliti paranormal sering melaporkan kejadian aneh dan mengaku merasakan kehadiran yang mengerikan di sana. Rumah Winchester Misteri terletak di Amerika Serikat, tepatnya di San Jose, California. Rumah ini dibangun oleh Sarah Winchester, pewaris perusahaan senjata Winchester. Dia percaya bahwa dia diteror oleh roh-roh orang-otang yang tewas akibat senjata buatan perusahaannya dan terus membangun rumah tersebut selama 38 tahun untuk mengelabui roh-roh tersebut. Rumah tersebut penuh dengan pintu dan jendela yang tidak mengarah kemana-mana dan ruangan-ruangan misterius. Menambah aura yang menyeramkan. Rumah ini dibangun tahun 1844 di atas lahan seluas 29.000 meter persegi, tapi konon katanya pembangunan rumah ini tidak pernah selesai. Rumah bergaya American klasik dengan desain unik dan nyentrik di dunia. Di dalamnya terdapat 161 kamar dan 2.000 jendela. Rumah Winchester Misteri dihuni janda kaya bernama Sarah Winchester, suaminya bernama William Winchester. Kehidupan Sarah banyak dipenuhi oleh peristiwa tragis. Anak Sarah dan Williams bernama Annie meninggal di usia 6 minggu, karena kekurangan gizi, tidak lama setelah kematian anaknya. Sarah kembali ditinggal oleh sang suami William. Konon katanya, semenjak ditinggal keluarganya Sarah menjadi sering dihantui oleh ratusan arwah dari korban-korban yang mati akibat senjata yang dibuat oleh mendiang suaminya. Arwah-arwah tersebut menuntut balas dendam padanya.
Akibatnya Sarah menjadi depresi. Dan Sarah memutuskan meminta bantuan paranormal, dan paranormal tersebut memberi saran agar pindah dari kota yang ditinggalinya ke kota Dan Jose, California. Dan membangun rumah berisikan ratusan kamar dan ribuan tangga dengan tujuan untuk mengecoh ratusan arwah tersebut, akibat mengikuti saran paranormal tersebut, dengan membangun rumah besar, dengan ratusan kamar dan ribuan jendela di dalamnya yang sekarang kita kenal dengan rumah Winchester. Catacombs of Paris, di Perancis. Catacombs ini adalah sebuah jaringan labirin bawah tanah yang menampung tulang-tulang dari jutaan orang Paris. Tempat ini dibangun sebagai solusi untuk masalah pemakaman massal pada abad ke-18. Dengan tulang-tulang yang ditata secara artistik dan ratusan kilometer terowongan gelap, Catacombs ini memiliki suasana yang sangat mencekam. Di bawah jalan-jalan kota Paris, jaringan labirin luas Catacombs menjadi rumah bagi jutaan jasad. Tulang-tulang ini ditata secara rapi dalam pola artistik di dinding terowongan, labirin tersebut sangat luas dan mudah membuat orang tersesat. Beberapa orang yang masuk tanpa pemandu atau peta tidak pernah ditemukan lagi. Pengunjung melaporkan mendengar suara bisikan dan langkah kaki di belakang mereka, memperkuat reputasi menyeramkan Catacombs. Catacombs terletak di gerbang kota Catacombs, menampung kira-kira 6 juta jenazah. Lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berdiam di atasnya. Dibuka pada abad ke-18, Katakomba menjadi daya tarik wisata pada awal abad ke-19. Dan telah dibuka secara teratur untuk umum sejak tahun 1874. Chernobyl, di Ukraina. Setelah kecelakaan nuklir pada tahun 1986, Chernobyl dan kota terdekatnya, Pripyat, menjadi kota hantu. Tingginya radiasi membuat area tersebut berbahaya untuk dihuni ribuan tahun ke depan. Bangunan-bangunan yang ditinggalkan, mainan anak-anak berserakan. Dan suasana sunyi menciptakan suasana menyeramkan. Rumah-rumah, sekolah-sekolah dan taman bermain yang ditinggalkan memberikan gambaran menyeramkan tentang kehidupan yang tiba-tiba terhenti. Pengunjung melaporkan perasaan tidak nyaman dan cemas. Serta beberapa penampakan hantu yang diduga adalah korban kecelakaan nuklir tersebut. Bencana Chernobyl terjadi pada tanggal 26 April 1986 pada pukul 1:23:40 pagi. Yaitu reaktor nomor 4 di pembangkit tenaga nuklir Chernobyl yang terletak di Uni Soviet di dekat Pripyat di Ukraina meledak akibatnya isotop radioaktif dalam jumlah besar tersebar ke atmosfer di seluruh kawasan Uni Soviet bagian barat dan Eropa. Dianggap sebagai kecelakaan nuklir sepanjang sejarah. Dan merupakan satu dari 2 kecelakaan yang digolongkan level 7 pada skala kejadian nuklir internasional. Kecelakaan nuklir satunya adalah Fukushima Daiichi, jumlah pekerja yang dilibatkan sekitar 500.000 orang, dan menghabiskan dana sebesar 18 miliar rubel. Kejadian bencana Chernobyl dimulai ketika pengujian sistem di reaktor nomor 4 pembangkit Chernobyl yang letaknya dekat Pripyat perbatasan administratif dengan Belarus dan Sungai Dnieper. Kemudian terjadi lonjakan energi secara tiba-tiba dan tak diduga ketika sedang mencoba mematikan darurat. Terjadi lonjakan daya sangat tinggi yang menyebabkan tangki reaktor pecah diikuti serangkaian ledakan uap. Kejadian ini melepaskan moderator neutron grafit di reaktor ke udara. Sehingga menyala. Kebakaran yang dihasilkan berlangsung seminggu penuh. Dan melepaskan debu partikel radioaktif ke atmosfer secara meluas. Dan debu tersebar di kawasan Uni Soviet bagian barat dan Eropa. Menurut data resmi pasca Soviet sekitar 60% jatuh di Belarus. 36 jam setelah insiden, otoritas Soviet memberlakukan zona eksklusi 10 km dievakuasi cepat 49.000 orang beserta hewan mereka. Karena debu terus-menerus dihasilkan, sehingga zona evakuasi dari 10 menjadi 30 km sekitar seminggu setelah insiden. Mengakibatkan 68.000 penduduk lagi yang harus dievakuasi. Survei dan deteksi dari zona terisolasi menyebutkan total ada sekitar 135.000 orang pengungsi jangka panjang, dan jumlah ini naik 3 kali lipat menjadi 350.000 orang. Sehingga Rusia, Ukraina dan Belarus terbebani dengan dekontaminasi terus-menerus.
dan pembangunan reaktor 05 dan 6 di Chernobyl akhirnya dibatalkan. Untuk amannya, para ilmuwan memperkirakan zona eksklusi harus sejauh 30 km dari kawasan Chernobyl. Hingga kini upaya penahanan dan pemantauan radiasi masih terus berlanjut dan pembersihan diperkirakan akan berlangsung hingga setidaknya tahun 2065, hingga kini. Chernobyl masih tercemar radioaktif, reaktor Chernobyl masih menghasilkan radiasi dan wilayah di sekitarnya masih tidak layak huni. Menurut perkiraan para ilmuwan, kawasan Chernobyl baru bisa dihuni kembali lagi oleh manusia sekitar 3.000 tahun lagi.